Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, sebelum mulai kelas hari ini, lebih baik berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ibu mau presensi kalian dulu ya. Mei, hadir Ibu. Indah, hadir Ibu. Helena, hadir. Meli, Gita, hadir. Jadi pada pembelajaran kali ini akan membawakan materi puisi rakyat. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang puisi rakyat? Simak penjelasan Ibu berikut ini ya. Di puisi rakyat merupakan warisan bangsa berupa pantun, syair, gurindam, kartina, selokan, dan tanjung. Memiliki nilai pesan moral, agama, dan budi pekerti. Puisi rakyat biasanya disampaikan dari mulut ke mulut dan biasanya tidak diketahui penulis atau pengarangnya. Kemudian ada ciri-ciri puisi rakyat. Apa sih ciri-ciri puisi rakyat? Yang pertama, sastra lisan. Jadi, puisi rakyat termasuk sastra lisan karena disebarluaskan dari mulut ke mulut secara turun-temurun oleh suatu masyarakat. Yang kedua, anonim. Puisi rakyat tidak diketahui siapa pengarangnya. Yang ketiga, terikat aturan. Puisi rakyat cenderung kaku karena terikat aturan seperti jumlah suku kata pada setiap baris, jumlah baris pada tiap bait, jumlah bait pada sebuah puisi, dan rima yang dipakai di awal maupun di akhir baris-baris puisi. Kemudian ada jenis-jenis puisi rakyat. Ada pantun. Jadi pantun merupakan salah satu bentuk puisi rakyat yang terdiri dari 4 larik. Pantun seringkali digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan, cerita, atau humor secara ringkas dan kreatif. Ciri-ciri pantun yaitu yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 larik. Yang kedua, setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, larik ke-1 dan ke-2 merupakan sampiran, serta larik ke-3 dan ke-4 merupakan isi. Yang keempat yaitu berima A, B, A, D. Contohnya yaitu tumbuh merata pohon debu, pergi ke pasar membeli daging, banyak harta miskin ilmu, bagai rumpah tak berbunyi. Nah, rima dari contoh puisi, contoh pantun tersebut yaitu UI, UI. Kemudian ada syair. Syair merupakan jenis puisi rakyat yang mempunyai ciri khas, yaitu bahasa yang digunakan berupa bahasa Melayu lama. Ciri-ciri syair yaitu setiap bait terdiri atas 4 larik, setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, keempat lariknya merupakan isi, berima sama A, dan menggunakan bahasa kiasan. Ciri-ciri syair ini hampir sama dengan pantun, yang membedakan adalah keempat lariknya merupakan isi, berima sama, dan menggunakan bahasa kiasan. Contohnya yaitu kau demikian sempurna, bak cincin berhiaskan permata, tiada cacat tiada luka, memandangmu menunjukkan netra. Selanjutnya ada gurindam. Gurindam merupakan puisi lama yang berisi nasihat atau sindiran. Gurindam mengandung ajaran atau nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri dari gurindam yaitu 1. Setiap bait terdiri atas 12 larik. 2.
16 suku kata. Yang ketiga, berima sama AA. Yang keempat, setiap bait mempunyai hubungan sebab akibat. Yang kelima, lari pertama merupakan penyebab masalah atau persoalannya, sedangkan lari kedua merupakan akibat atau jawabannya. Yang keenam, berisi nasihat dan pedoman hidup. Contoh dari Gurindam yaitu, kalau bekerja terburu-buru, tentulah kerja banyak keliru. Selanjutnya ada Karmina. Karmina merupakan jenis puisi rakyat yang mirip dengan pantun namun lebih pendek. Ciri-ciri dari Karmina yaitu terdiri atas 2 larik. Larik pertama merupakan sambiran dan larik kedua merupakan isi. Bersajak lurus yaitu AA atau bersajak sama. Setiap baris biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Contohnya, ajar anak hidup sederhana agar tua hidup bermakna. Selanjutnya ada Seloka. Seloka merupakan jenis puisi rakyat yang mirip dengan pantun, namun mempunyai bait yang saling sambung menyambung, sehingga seloka sering disebut sebagai pantun berkait atau pantun berantai. Ciri-ciri dari seloka yaitu memiliki lebih dari 1 bait, tiap bait terdiri atas 4 larik, setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, berima ABAB, larik pertama dan kedua merupakan sambiran, serta larik ketiga dan keempat merupakan isi. Yang terakhir, larik kedua dan keempat pada bait pertama dipakai sebagai larik ke-1 dan ketiga pada bait kedua dan seterusnya. Contoh dari seloka yaitu, sudah bertemu kasih sayang, belum terlalu malam siang, hingga setampak tiada rendah, pulang sedih habis terguncang. Yang terakhir ada Talibun. Talibun merupakan jenis puisi rakyat yang setiap baitnya terdiri dari jumlah baris yang genap, misalnya 6, 8, 10 baris dan seterusnya. Ciri-ciri dari Talibun, yang pertama, memiliki jenis larik yang genap, biasanya 6, 8, 10 atau 12 larik. Yang kedua, di setiap baitnya terdiri dari sambiran dan isi. Yang ketiga, bersajak ABC, ABCD dan seterusnya. Yang keempat, jumlah kata pada tiap larik bebas maksimal 12 suku kata. Yang kelima, isinya menjelaskan tentang suatu permasalahan. Jadi, Talibun ini berbeda dari puisi rakyat sebelumnya. Talibun bebas mau berapa suku kata, kalau puisi rakyat sebelumnya kan terikat pada 8 sampai 12 suku kata. Kalau Talibun ini bebas mau berapa tapi maksimal 12 suku kata. Contoh Talibun yang Ibu sediakan ini Talibun 6 larik. Kalau anak pergi ke pekan 5A, yuk beli anak pun beli sambiran 5B, ikan panjang beli dahulu 5C. Kalau anak pergi berjalan A, ibu cari sanak pun cari isi 2B, dan induk semang cari dahulu C. Baik, anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang puisi rakyat? Ada yang ingin ditanyakan tentang puisi rakyat? Baik, jadi sekarang Ibu mau kasih waktu 15 menit untuk kalian menulis 3 jenis puisi rakyat, yaitu ada pantun, syair, dan gurindam, ya. Dan ditulis rimanya.